Bab 1631. Pilih satu dari 10. Mungkin saja iblis peri kuno ini tidak peduli dengan kalian para kultivator generasi mendatang. Lihatlah iblis api yang menakutimu sejak awal, apa yang dilakukan Dewa Yan. Iblis Fu juga mendengus dingin, tidak ada gunanya jika kita benar-benar dibuat takut oleh mereka, Dewa Yan juga tidak akan diam saja. Bagaimanapun juga, mereka adalah makhluk purba, dan tidak ada hubungannya dengan kita. Mungkin mereka benar-benar memandang rendah kultivator dan mempermainkan kita layaknya bidak catur. Berbicara tentang ini, Eric Kin juga memiliki sedikit kemarahan di matanya. Dia benar-benar kesal. Di masa lalu, iblis api menggunakan paksaan untuk menakut-nakutinya, tetapi sekarang 99% dari mereka bermain bersama. Untungnya, dia masih memiliki rasa hormat terhadap mereka berdua sebelumnya, tetapi sekarang semua rasa hormat itu sudah hilang. Tapi apa yang kita lakukan sekarang? Memilih salah satu dari 10 ini terlalu sulit, kata iblis Fu. Tidak perlu terburu-buru, mari kita lihat dulu. Eric Kin menarik napas dalam-dalam, untuk sementara dia mencoba menahan amarahnya, dan meletakkan 10 peti harta karun di depannya. Menarik, dia ingin melihat perbedaannya, tapi percuma saja. Di ruang abu-abu, iblis api menyeringai, seolah melihat Eric Kin menggaruk kepalanya sebentar, kesakitan. Dewa Yan, pilih satu dari 10. Berapa banyak kesempatan yang kamu miliki untuk dia pilih? Kurasa tidak ada kesempatan yang tersisa satupun. Dewa Yan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan melihatnya. Kotak-kotak ini semuanya sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Eric Kin melihat dan mengamati semuanya untuk beberapa saat, dan menggelengkan kepalanya. Selain itu, ada penghalang energi abadi di peti harta karun ini, yang mencegah kerohanian menembusnya, bahkan jika energi abadi digunakan sekalipun. Tapi ada kotak yang menutupinya di luar, baik mata gelap maupun mata dewa tidak bisa menembusnya. Dan dari bahan apa cangkang ini terbuat? Eric Kin menyipitkan kedua matanya dan mengambil peti harta karun. Dia sudah mencobanya sendiri, dan sangat keras sehingga tidak bisa membuka atau hanya membuat retakan. Jika ini terus berlanjut, hanya akan ada 1/10 kesempatan untuk pergi dengan menebak-nebak. Apa kamu ingin mencoba Sky-Eater? Hati Eric Kin sedikit tergerak, dan peti harta karun itu begitu kuat, tetapi Sky-Eater bahkan bisa memakan makhluk abadi. Bayangkan saja, jika Sky-Eater menghancurkan benda ini, maka itu akan menjadi masalah besar. Mengambil keputusan, Eric Kin memanggil Sky-Eater di telapak tangannya, dan kemudian membiarkannya dengan lembut menggigit peti harta karun. Dengan klik yang terdengar perlahan, peti harta karun itu tiba-tiba digigit oleh Sky-Eater. Eric Kin mengerutkan kening. Itu bukan karena Sky-Eater menggigit peti harta karun itu, tetapi karena dia memerintahkannya untuk mencoba satu gigitan, tetapi Sky-Eater menggerogoti 3 atau 4 gigitan berturut-turut dengan penuh semangat. Melihat itu, dia sama sekali tidak menyerang sesuai perintahnya, tapi sedang menyantap santapan yang ada di depannya. Bahan yang digunakan di peti harta karun ini berisi bahan-bahan batu Tianjin. Jantung Eric Kin tiba-tiba melonjak saat mengetahui kenyataan ini. Batu Tianjin adalah salah satu biji roh yang paling keras di dunia, dan peti harta karun ini juga memiliki tekstur yang sangat keras, dan pedang Kintong bahkan tidak bisa meninggalkan jejak jika menghantamnya. Dalam hal ini, tidak jarang batu Tianjin disertakan. Tapi bukankah itu berarti entah dimanapun berada, ada jatah Sky-Eater di mana-mana? Penemuan ini membuat mata Eric Kin tiba-tiba tercerahkan. Kotak harta karun ini terbuat dari batu Tianjin, jadi mengapa repot-repot memberi makan Sky-Eater dengan koin roh emas dan menemukan biji roh yang sangat merepotkan. Dan ada ribuan peti harta karun di ruang ini,
dan manfaat sebenarnya ada di sini. Jika Sky Eater ingin terus tumbuh, batu Tianjin yang dikonsumsi sangat besar, hanya untuk menebus peti harta karun ini. Erikin, apa kamu tidak berlebihan? Setelah mendengar pikiran Erikin, Iblis Fu hampir melompat tidak habis pikir. Di luar, ada dua keberadaan tingkat master abadi yang melihat semua ini, tetapi kamu mencuri batu Tianjin dari peti harta karun di dalam. Jika sampai ketahuan, maka kita pasti akan mati. Ini semua adalah harta yang ditinggalkan oleh orang terdahulu, dan Erikin bermaksud untuk mengadu harta yang bisa diletakkan. Karena master abadi memperlakukan kita sebagai pion, mengapa aku harus bersikap sopan dengan mereka? Erikin mendengus dingin, jika sampai ketahuan, maka gunakan saja jurus Buddha melarikan diri untuk pergi, dan bukankah mereka juga mengatakan jika mereka tidak bisa melihat semua kejadian yang ada di sini, dan aku akan menganggap jika perkataan mereka adalah benar adanya. Selain itu, aku tidak melihat isinya. Apa mereka mengatakan jika peti harta karun tidak bisa dihancurkan? Selanjutnya, kedua orang ini ada di sini untuk memberiku hadiah. Mereka hanya secercah jiwa yang tersisa. Apa mereka memenuhi syarat untuk menembakku? Setelah mendengar perkataannya ini, Iblis Fu terkejut, tetapi setelah memikirkannya, kata-kata Erikin memang cukup masuk akal. Kalau begitu pergilah menunggang kuda, makhluk-makhluk abadi ini tidak menganggap kita serius, dan kita juga tidak perlu menganggap mereka serius, kata Iblis Fu. Erikin juga tersenyum, meskipun dia mengatakan dia bersedia untuk bertarung, tetapi dia tidak bisa membiarkan pihak lain dengan mudah melihat petunjuknya. Jika tidak, dia akan dikirim keluar, dan rencananya sudah pasti akan gagal. Mulailah dengan larva. Darah segar ruh purba itu banyak diperolehnya dari sekte dewa kuno, tidak ada kekurangan dalam aspek ini. Di waktu berikutnya, Erikin menyentuh peti harta karun satu persatu, masing-masing selama 10 menit, cukup untuk mengolah puluhan Sky Eater, dan itu masih merupakan jenis tampilan yang tidak disengaja yang tidak terlihat adanya tanda-tanda kerusakan. Apa yang terjadi dengan anak ini? Di ruang abu-abu, menghadapi pusaran gambar yang ditampilkan di depannya, Iblis Api dan Dewa Yan sedikit terpana. Awalnya, dia melihat Erikin meletakkan tangannya di peti harta karun, berpikir jika dia akan memilihnya, dan hanya ada kitab dewa di dalamnya, bukan sumber energi. Namun tak disangka, Erikin menyentuhnya dan melepaskan tangannya begitu saja. Hal berikutnya membuat mereka berdua benar-benar tercengang. Erikin seperti menyeka sesuatu, menyentuh setiap peti harta karun satu persatu. Jika dia mencari 10 diantaranya, itu akan sia-sia. Kemudian dia benar-benar pergi ke samping dan mencari peti harta karun lainnya. Apa dia sedang membersihkan debu yang menempel di peti itu? Masalahnya adalah harta karun ini bersih dan bebas debu, jadi sepertinya tidak perlu membersihkan debu di atasnya. Dewa Yan, kamu yakin jika melalui peti harta karun, kultivator tidak bisa melihat peluang yang tersimpan di dalam? Iblis Api bertanya tiba-tiba. Aku yakin, dan Iblis Api juga merupakan basis kultivasi penilaian fase. Tanpa kualifikasi dariku dan darimu, kamu masih tidak tahu jika benda ini tidak bisa ditembus. Dewa Yan juga mengerutkan keningnya heran. Orang ini sedikit aneh, Dewa Yan, bisakah kamu memasukkan kerohanian ke dalamnya? Kata Iblis Api. Sekarang batasnya. Jika kamu melihat lebih dekat, anak ini mungkin merasakan keberadaan kita berdua. Kata Dewa Yan. Kenapa memangnya jika dia bisa merasakannya, apa yang bisa dia lakukan? Iblis Api bertanya dengan bingung. Dewa Yan memandangnya dalam-dalam dan berkata dengan ringan, apa kamu lupa? Kamu sudah mengatakan jika kamu dan aku tidak bisa menyentuh harta karun ini. Kalau begitu kita tidak bisa melanjutkannya, jika tidak,
kita akan mempermalukan diri kita sendiri di depan kultivator. Iblis api langsung kehilangan kata-katanya. Di hadapan generasi muda seperti Eric Kin, mereka sebenarnya memiliki rasa superioritas yang kuat di hati mereka, berpikir jika periode kuno adalah periode puncak kultivator, dan generasi muda ini bukanlah sesuatu yang bisa diperhitungkan, jadi tidak perlu repot-repot karenanya. Tetapi jika Eric Kin melakukan sesuatu, dan mematahkan perkataan mereka sebelumnya, maka semuanya menjadi tidak menarik lagi. Mungkin mereka sedang bermain misteri, tunggu dan lihat saja, kata iblis api. Seiring berjalannya waktu, Eric Kin tidak terburu-buru lagi. Lagi pula, jika harus memilih 1 dari 10, dan dia tidak bisa memilih sumber energi, maka lebih baik baginya jika bisa memperkuat Sky Eater miliknya saja. Bersambung.